Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal akhir semester Matematika kelas 6 SD halaman 193. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Latihan soal akhir semester kelas 6. Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut. Berikan alasannya. Nomor 1, hasil dari 5 dikurang min 10 ditambah min 8. 5 dikurang min 10 ditambah min 8. Sama dengan, nah sekarang kita sederhanakan dulu. Min bertemu dengan min, berarti ini berubah menjadi positif atau plus. 5 ditambah 10, di sini positif, negatif, beda tanda. Kalau beda tanda, jadi negatif ya, negatif 8. Sama dengan 5 ditambah 10, 15 dikurang 8. 15 dikurang 8 hasilnya 7. 7 positif karena di sini nilainya yang paling besar antara 15 dan 8 adalah 15. 15 positif, jadi tandanya mengikuti positif. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 2, ini adalah soal ujian nasional tahun 2017. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, kita cari dulu kenaikan suhunya. Nah, sekarang kalau 16 menit berarti kenaikan suhunya adalah ya 4 menit naik 2 derajat Celcius. Berarti kalau 16 menit, 16 dibagi 4 berarti 4 kali 2 derajat berarti 8 derajat Celcius kenaikannya ini. Nah, kemudian tadi suhu mula-mula negatif 3 derajat Celcius, karena naik ya berarti ditambah 8 derajat Celcius. Sama dengan min 3 ditambah 8 hasilnya positif 5 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah A, 5 derajat Celcius. Nomor 3, hasil operasi hitung dari negatif 3 ditambah 10 dikali 8 dibagi min 2 ditambah 6 adalah, nah kita tulis ulang dulu soalnya, min 3 ditambah 10 ini dikurung, kemudian dikalikan 8 dibagi dalam kurung min 2 ditambah 6. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung seperti ini, kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Berarti min 3 ditambah 10 hasilnya 7. 7 dikali 8 kemudian dibagi min 2 ditambah 6 diselesaikan dulu. Min 2 ditambah 6 berarti 4. Sama dengan ini perkalian dan pembagian. Diselesaikan yang ada di depan. 7 dikali 8 56 dibagi 4. 56 dibagi 4 hasilnya 14. Jawaban yang benar adalah B, 14. Nomor 4, soal ujian nasional 2016. Urutan pecahan 1,6 30%, 7/4, 1 2/6 dari yang terbesar adalah, nah untuk mengurutkan bilangan pecahan di sini berarti kita rubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Bilangan yang pertama adalah 1,6. Di sini ada bilangan desimal 1,
kita rubah ke dalam pecahan biasa, yaitu 16/10, karena satu angka di belakang koma berarti 1/10. Kemudian lanjut 30% itu sama dengan 30/100. Persen itu berarti per 100. Kemudian lanjut bilangan ketiga 7/4. Ini sudah pecahan biasa, jadi tak perlu dirubah lagi. Lanjut 1/2/6. Ini kalau dirubah ke dalam pecahan biasa menjadi 6 dikali 1, 6 ditambahkan bilangan ini di atasnya ya, berarti tambahkan pembilangnya, berarti 8/6. Nah, semuanya sudah berubah ke dalam pecahan biasa. Ya, di sini ada 16/10, 30/100, 8/6. Nah, sekarang kita samakan semuanya, semua pecahan ini, keempat pecahan ini ke dalam penyebut yang sama. Jadi pecahan penyebutnya disamakan. Nah, sekarang di sini 10, 100, 4, dan 6. Kita cari yang sama, yaitu 600. Karena kalau dibuat 100, di sini ada 6, jadi tidak bisa. Berarti biar sama, kita jadikan penyebutnya 600. Sekarang kita cari pembilangnya. 10 menjadi 600 berarti dikalikan 60. Berarti pembilangnya juga dikalikan 60. 16 dikali 60, 960. 100 berubah menjadi 600, berarti dikali 6. Sekarang pembilangnya 30 juga dikalikan 6. 30 dikali 6, 180. Berikutnya 4 dijadikan 600, berarti dikali 150. 7 dikali 150 berarti 1050. Lanjutnya 8/6, di sini 6 jadi 600 berarti dikalikan 100, berarti 8 dikali 100, 800. Nah, karena tadi perintahnya diurutkan berdasarkan bilangan yang terbesar, berarti kita cari pembilangnya yang nilainya paling besar. Paling besar di sini adalah 1050, berarti ini yang pertama. Kemudian yang kedua 960, yang ketiga 800, yang keempat adalah 180. Nah, kita tulis urutannya. Yang pertama berarti 7/4. Kemudian yang kedua 1,6. Yang ketiga 1/2/6. Yang keempat 30%. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah C. Nomor 5, tanda yang tepat untuk melengkapi persamaan -7 -10 adalah, nah sekarang -7 itu ada di dalam garis bilangan, -7 ada di sebelah kanan dari -10, berarti -7 lebih besar. Tandanya adalah -7 lebih dari -10. Jadi ya, jawaban yang benar adalah D, tanda lebih dari. Nomor 6, berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran kecuali. Nah, perlu diketahui lingkaran itu adalah bangun datar ya. Bangun datar, apakah lingkaran memiliki apotema? Ya, apotema itu adalah garis tegak yang di dalam segitiga ya. Kemudian segitiga yang ada di dalam lingkaran. Kemudian yang B luas ya, bangun datar lingkaran memiliki luas. C busur. Ya, lingkaran juga memiliki busur. Yang tidak ada kaitannya berarti adalah volume, karena volume itu hanya dimiliki oleh bangun ruang, sedangkan lingkaran adalah bangun datar. Nomor 7 diambil dari soal ujian nasional tahun 2015. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar yang diarsir ini terbentuk dari gambar persegi panjang yang dipotong oleh setengah lingkaran. Nah, di sini diketahui
lebar dari persegi panjang yang juga merupakan diameter yaitu 14 ya. 14 ini sama 14. Kemudian seharusnya di sini juga diketahui panjangnya berapa. Kalau tidak diketahui panjangnya berarti tidak bisa kita cari. Nah, karena agar soal ini tetap bisa kita kerjakan, maka kita buat di sini panjangnya adalah 20 cm. Nah, kalau seperti ini sudah nanti kita bisa mencari daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari daerah yang diarsir itu kita cari dengan langkah yang pertama, kita cari dulu luas persegi panjang. Kemudian kita kurang setengah lingkaran. Berarti kita cari luas persegi panjang dulu. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 20 cm ini ya. Kemudian lebarnya adalah 14 cm. Nah, berarti jawabannya 20 dikali 14, 280 cm. Satuannya persegi, cm persegi. Nah, kemudian lanjut kita cari luas setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran, karena ini hanya setengahnya dari lingkaran. Nah, luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Setengah dikali pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya di sini diameternya diketahui 14, berarti jari-jarinya setengah dari diameter yaitu 7 cm. Ini jari-jarinya. Berarti r-nya dikali 7 kuadrat. Nah, sekarang sama dengan kita sederhanakan dulu. 2 dengan 22 berarti di sini 11, 7 dengan 7 kuadrat berarti sisa 7. Nah, berarti tinggal 1 dikali 11 dikali 7, hasilnya 77 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurang luas setengah lingkaran. 280 cm persegi dikurang 77 cm persegi. Hasilnya adalah 203 cm persegi. Jawaban yang benar kita lihat. Nah, jawaban yang benar adalah D, 203 cm persegi. Nomor 8. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas 2464 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah, nah, untuk mencari diameter, jika yang diketahui adalah luas, maka kita cari jari-jarinya terlebih dahulu dari luas lingkaran. Nah, sekarang luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, karena luasnya sudah diketahui, maka langsung kita masukkan nilai dari luas lingkarannya 2464 sama dengan pi-nya kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya belum diketahui, maka kita tulis r kuadrat. Nah, kemudian 2464 kita tulis ulang, kemudian kita kalikan dengan, nah di sini 22/7 ada di ruas kanan, kemudian kita pindah ke ruas kiri karena tujuan kita mencari r kuadrat. Nah, karena dipindah ke ruas kiri maka berubah menjadi 7/22 sama dengan r kuadrat. Nah, 2464 kita kalikan 7, kemudian dibagi 22. Hasilnya nanti adalah 784. Adik-adik bisa coba sendiri di rumah ya untuk menghitungnya. Kemudian 784 itu sama dengan r kuadrat. Nah, yang dicari adalah r saja, berarti kuadratnya pindah ruas menjadi akar 784. Nah, akar 784 itu berapa? 28 sama dengan R. Berarti
R jari-jarinya sudah ketemu 28. Nah, yang ditanyakan tadi adalah diameter atau D. Diameter itu sama dengan 2 kali dari jari-jari, 2 kali R. Berarti 2 dikali R-nya 28. Hasilnya adalah 56 cm. Kita coba lihat. Nah, di sini jawaban yang benar adalah A, 56 cm. Nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar setengah lingkaran yang besar, kemudian dikurangi dengan setengah lingkaran yang kecil. Ya, gambar yang diarsir ini. Kemudian yang ditanyakan adalah jika diketahui jika diameter lingkaran 28 cm ya, 28 cm kita buat ini adalah, karena tidak diberi keterangan ya, ini adalah diameter dari lingkaran yang besar ya, berarti 28. Jadi panjangnya A sampai B itu 28. Kemudian keliling daerah yang diarsir adalah yang ditanyakan kelilingnya. Berarti kalau keliling itu terdiri dari panjang busur AB atau keliling setengah lingkaran yang besar ditambah keliling setengah lingkaran yang kecil ditambah panjang dari jari-jari lingkaran yang besar. Jadi ini ya, namanya keliling, jadi hanya garis yang membatasi bangun yang diarsir saja ya. Oke, langsung saja kita cari dulu keliling lingkaran yang besar ya, setengahnya saja. Berarti kita tulis keliling 1 ya. Nah, K1. Tapi hanya setengahnya, karena ini hanya setengah lingkaran. Berarti setengah dikali 2πr. 2πr ini adalah rumus dari keliling lingkaran. Setengah karena di sini hanya setengah lingkaran. Berarti sekarang kita sederhanakan dulu. Setengah dikali 2. Nah, berarti kan 1. Berarti tinggal pi kali r. Pi-nya berapa? 22/7 dikali jari-jarinya. Jari-jarinya karena di sini diameternya 28, berarti jari-jari setengah dari diameter, berarti 14 sama dengan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. 22 dikali 2 44, satuannya cm. Ini keliling setengah keliling yang besar. Kemudian setengah keliling dari yang lingkaran yang kecil ini ya, berarti K, ini tak buat K2 ya. K2 sama dengan setengah dikali 2πr, sama dengan yang tadi setengah kali 2 berarti kan tinggal 1. 1 kali πr berarti tinggal πr, sama dengan pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya. Nah, ini tadi jari-jari keliling lingkaran yang besar ini kan. Ini kan 14, berarti kalau lingkarannya yang kecil berarti kan setengah dari 14 berapa? Tuh 7, di sini 7. Sama dengan 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, tinggal 22 cm. Nah, sudah diketahui keliling setengah keliling yang besar 44 cm, setengah keliling yang kecil 22 cm, dan panjang dari jari-jari ini kan panjang jari-jari yang besar. Berapa tadi? 14. Berarti kalau ditanyakan keliling tinggal ditambahkan keliling daerah yang diarsir sama dengan 44 cm ditambah 22 cm ditambah 14 cm. Hasilnya sama dengan 80 cm. Kita lihat jawaban yang benar adalah D, 80 cm. Nomor 10, diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 62,8 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, nah yang diketahui keliling, yang ditanyakan adalah luas.
untuk mencari luas lingkaran kita butuh yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari kita bisa mencarinya dari keliling lingkaran. Berarti kita cari dulu jari-jarinya dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2pi R. Nah, karena kelilingnya sudah diketahui, maka langsung kita tulis di sini 62,8. 62,8 sama dengan 2 dikali, karena kelilingnya berupa bilangan desimal, maka pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R. R-nya masih kita cari. Nah, sekarang 62,8 sama dengan 2 dikali 3,14, hasilnya adalah 6,28 dikali R. Ini tanda perkalian. 6,28 kita pindah ke ruas kiri jadi pembagi. 62,8 dibagi 6,28 sama dengan R. Nah, hanya beda komanya saja. 62,8 dibagi 6,28 hasilnya 10. 10 sama dengan R. Jadi jari-jarinya sudah ketemu 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Berarti L sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya adalah 10 kuadrat. Sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat itu 100. 2 angka di belakang koma dikali 100 berarti hilang. Berarti hasilnya 314 cm persegi. Kita lihat jawaban yang benar adalah C, 314 cm persegi.